Keberangkatan, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Esok harinya, Widati toh tetap tak berhasil tidur seharian seperti yang dijanjikannya pada Tiwi. Dia masih memerlukan datang ke fakultas sebentar, lalu melihat keadaan Menik di rumah sakit. Jam 11 baru dia tiba kembali di rumah, membersihkan muka dan benar-benar tidur. Widati ingin istirahat cukup agar wajahnya kembali segar dan bersinar. Betapapun ingin dipungkirinya, hatinya tak bisa ditipu bahwa dia ingin berada dalam kondisi paling baik bila sore hari nanti Sahbudin benar-benar datang. Dan Sahbudin benar-benar datang ketika matahari sore tak lagi begitu panas. Alam sore berwarna kuning, dan setiap helai daun dan bunga di halaman rumah Widati segar oleh siraman air. Sore itu Widati mengenakan blus putih lembut dengan rok bawah hitam bergaris-garis kuning dan biru. Rambutnya dijepit dengan sirkam perak di kedua sisi kepala. Pada umurnya yang sudah 36 tahun, Widati tak sedikit pun kehilangan pesona kewanitaannya. Segala sesuatu pada dirinya selalu kelihatan rapi, teratur, dan manis. Widati menyadari betul hal ini. Justru karena dia tidak menikah, maka dia harus kelihatan cantik agar tidak dikasihani orang. Anak-anak sedang mengaji di ruang belakang. Widati membawa Sahbudin berjalan-jalan, melihat kehidupan yang ada di dalam lingkungan rumahnya. Kepada Tiwi, diperkenalkannya Sahbudin sebagai teman lama waktu masih kuliah. Sambil berbicara ke sana kemari, dari kejauhan mereka mengawasi anak-anak yang dengan tekun mendengarkan pelajaran guru agamanya. Kemudian mereka menengok ke kamar anak-anak. 4 buah kamar berukuran 4x4 meter yang masing-masing diisi 5 orang anak dalam tempat tidur susun. Kamar-kamar ini sudah tidak memenuhi syarat lagi sebetulnya. Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada beberapa orang lagi yang masuk, kata Widati. Mereka berjalan di sepanjang koridor yang membatasi kamar anak-anak dengan halaman dalam. Dari mana saja anak-anak itu datang, Wid? Dari mana-mana. Ada 3 orang yang kubawa dari Jogja. Masih terhitung saudara. Ayahnya meninggal, saudaranya banyak, dan ibunya tak mampu merawat dengan baik. Widati diam sejenak. Kabut tipis menutupi wajahnya yang semula cerah. 2 bulan yang lalu, aku kehilangan seorang anak, katanya perlahan. Oh ya? Sahbudin memandang Widati yang berjalan di sampingnya. Anakku yang paling baik. Datang ke sini waktu aku baru mengasuh 5 orang anak. Namanya Deno. Aku berharap akan bisa menjadikannya seorang sarjana, agar kehidupan keluarganya yang tidak karuan bisa terangkat. Otaknya cerdas dan dia rajin. Tapi begitulah, setelah 3 tahun di sini, tiba-tiba abangnya datang, menyuruh Deno pulang ke kampung. Ada duda kaya yang mau mengawininya.
Mas Bu tahu berapa umur Denok waktu itu? 16 tahun. Baru saja masuk SMA. Sudah tentu aku melarang Denok pergi. Bagaimanapun juga tidak boleh. Tapi Widati enggan meneruskan ceritanya. Tapi bagaimana? Sahbudin mendesak. Widati menghela nafas. 2 hari kemudian abangnya datang lagi. Menunjukkan parang telanjang di depan mata. Sahbudin berdesah. Denok ketakutan, mohon agar diperbolehkan pergi. Katanya, bukankah aku akan menyekolahkannya dia tinggi-tinggi hanya agar bisa mencari uang yang banyak? Sekarang ada lelaki kaya yang mau mengawininya, mau menanggung kehidupan keluarganya. Jadi untuk apa lagi dia susah payah sekolah, yang entah masih berapa lama lagi akan selesai? Aku langsung lemas mendengar jawaban demikian. Kalau yang berkata itu abangnya, mungkin aku masih bisa maklum. Tapi Denok sendiri. Aku begitu sedih dan kecewa sampai tidak bisa bicara apa-apa. 3 tahun mengasuh dan mendidik, rupanya aku belum mampu memotivasi anak itu untuk maju dari keterbelakangan lingkungan asalnya. Aku jadi ragu, apakah yang kulakukan ini memang sudah benar? Sahbudin tertawa lunak. Tawa yang selalu mampu menenteramkan hati Widati. Sejak dulu dan sampai sekarang pun. Berapa anakmu sekarang? Dan berapa yang memilih jalan akhir seperti Denok? Aku tahu tak semudah itu patah semangat. Denok hanya 1. Masih ada 15 yang lain yang masa depannya ada di tanganmu. Ya, Widati berdesah. Lalu dipercepatnya langkahnya. Marilah. Mudah-mudahan Tiwi sudah menyiapkan minuman untuk kita. Mereka duduk di ruang tamu yang sejuk oleh pohon palem besar di sudut. Sebuah jendela lebar di sisi dinding memberi pemandangan nyaman ke taman yang terawat rapi. Kalau tak salah, kemarin kau mengatakan akan membangun rumah baru untuk anak-anakmu. Sahbudin berkata. Iya, Widati tersenyum. Naga-naganya, Mas Bud mau jadi malaikat penolong. Sahbudin mengeluarkan bungkusan kertas dari dalam map yang juga dipunyai Widati. Map kulit kenang-kenangan dari panitia seminar. Diletakkannya bungkusan itu di atas meja, tepat di hadapan Widati. Tidak banyak Widati, tapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu usahamu yang mulia. Widati memandang bungkusan itu dengan tercengang. Bungkusan kertas coklat berbentuk segi 4 itu terlalu besar, terlalu tebal untuk berisi uang. Dia mengira hanya akan menerima amplop, atau malah hanya beberapa lembar yang bisa diulurkan begitu saja. Itu semua uang? Tanyanya masih tak percaya. Kau bisa membukanya, tapi mungkin tak sebanyak yang kau duga, sahut Sahbudin rendah. Dengan hati-hati, Widati mengambil bungkusan itu, melepaskan perekat di sisi-sisinya, dan wajahnya memucat
ketika melihat 4 bundel mata uang 50 ribuan yang ada di dalamnya. Dia jarang memegang uang kontan dalam jumlah besar. Tapi dia tahu, bundel itu terlalu tebal untuk jumlah 500 ribu. 500 ribu hanya terdiri dari 10 lembar mata uang 50 ribuan, dan bundel itu kira-kira 10 kali lebih tebal. Jadi 5 juta. 20 juta semuanya. Mata bening Widati menatap Sahbudin dengan panik. Tidak mungkin, Mas Bud. Sebanyak ini, desisnya. Itulah semuanya, Widati, untuk rumah yatimmu. Tapi ini uang siapa? Widati tetap ragu. Aku tak pernah melakukan pekerjaan haram untuk tujuan mulia, Widati. Widati berdiam diri. Dengan hati-hati, dibungkusnya kembali uang itu. Lalu dikembalikannya ke atas meja. Dengan tenang dan sungguh, ditatapnya Sahbudin. Tidak, Mas Bud. Aku tak dapat menerima uang ini. Bukan karena aku sudah kaya. Juga bukan karena aku tak mempercayai ketulusan hatimu. Tapi aku tahu, uang ini bukan hakku. Bukan hak anak-anakku. Uang itu hak keluargamu, istrimu, anakmu, dan siapa saja yang hidup di bawah naunganmu. Sahbudin terhenyak. Dimajukannya duduknya dan ditatapnya Widati lurus-lurus. Widati, aku memang tidak kaya. Dan terus terang, jumlah itu bukan aku kumpulkan hanya dalam sehari dua. Tetapi niatku sungguh-sungguh tulus. Aku minta, terimalah Widati. Widati tersenyum lembut. Aku mengerti, Mas Bud. Aku mengenalmu cukup lama. Aku tahu seberapa ketulusan hatimu. Tapi masalahnya bukan tulus atau tidak. Masalahnya adalah hak. Uang ini, betapapun kau mencarinya dengan tenaga dan pikiranmu sendiri, adalah hak keluargamu. Hak Mutia dan kedua anak kalian. Ingat ajaran agama kita, Mas. Sejahterakanlah keluargamu. Sesudah itu, sejahterakanlah tetanggamu. Aku tak ingin menggemukkan diriku dengan memakan hak orang lain. Seandainya keluargaku sudah sejahtera, bagaimana, Wid? Widati menghela nafas. Tapi toh, terpaksa tersenyum. Sejak dulu belum pernah dia menang berdebat dengan Sahbudin. Aku ikut gembira, sahutnya mengelak. Dan bersedia menerima uang ini, sambung Sahbudin. Sayang, tetap tidak. Sahbudin tertawa perlahan. Kau masih sama seperti dulu, keras kepala. Tapi dulu kau selalu mau mengerti. Mas, Widati berkata dengan sabar. Apa yang harus ku mengerti sekarang? Perasaanku, Widati. Aku ingin sekali memberikanmu sesuatu untukmu. Jangan tanya mengapa. Sudah kukatakan, itu bukan hakku. Aku bosan mendengar pembicaraan tentang hak atau bukan hak. Benar aku sudah kawin. Tapi apakah dengan demikian aku lantas kehilangan hak atas hati nuraniku sendiri? Apakah orang yang sudah kawin lantas sepenuh dirinya menjadi milik orang yang dikawininya? Dan dia tidak boleh berbuat apa-apa lagi untuk dirinya secara pribadi?
Bagi seorang wanita, kemungkinan besar memang begitu, Mas. Aku tak tahu dunia para suami. Kau salah kalau mengira aku merendahkan kedudukan seorang istri, Widati. Aku setia dan bertanggung jawab pada keluargaku. Tetapi aku pun punya keinginan pribadi. Aku punya hati. Sekali waktu, aku ingin membahagiakan hatiku. Ini kali yang pertama. Sahbudin mengambil bungkusan coklat di atas meja. Diletakkannya di tangan Widati. Ambillah, Widati. Aku akan bahagia sekali, katanya perlahan. Dirapatkannya jari jemari Widati agar menggenggam tumpukan uang itu. Widati tak bergerak. Jadi, kau memberikannya untuk kebahagiaanmu sendiri, gumamnya dengan mata menerawang. Oh, Wid. Sahbudin menggeleng-gelengkan kepalanya putus asa. Kukira aku sudah memilih kata-kata secermat mungkin agar kau tidak salah mengerti. Wid, aku tak menyebut-nyebut kebahagiaanmu karena kupikir sudah dengan sendirinya kau berbahagia. Tidakkah kau mengerti perasaanku, Wid? Tidakkah hati kita sama? Atau aku yang salah membaca hatimu? Ayo Widati, katakan. Widati mengangkat bahu. Dipandangnya Sahbudin dengan tenang. Mas Bud tak pernah salah menduga hati seseorang. Sahbudin menghela nafas lega. Disandarkannya tubuhnya ke kursi. Kau memang keras kepala, gumanya setelah menggerutu. Belum pernah aku harus bertengkar sebelum memberikan sesuatu kepada seseorang. Tapi inilah engkau, yang tak pernah kujumpai pada orang lain. Kalau kau jinak dan penurut seperti wanita lain, mungkin aku bahkan tak pernah berpikir untuk Kopinya sudah hampir dingin, Mas Bud. Widati menghentikan kalimat Sahbudin dengan halus. Sahbudin memutar kepalanya, memandang wajah mungil di depannya tanpa berbicara. Widati tersenyum, mengeluarkan cangkir kopi yang dipegangnya. Kita sudah sama-sama tua, bukan, Wid? Kata Sahbudin perlahan. Widati tergagap. Tua? Sungguhkah mereka sudah tua? Lelaki umur 40 tidak terlalu pagikah disebut tua? Dan wanita umur 36? Ya, Widati mengangguk dengan lesu. Kita sudah sama-sama tua. Aku baru menyadarinya sekarang ketika berhadapan denganmu. Sahbudin memandang Widati dalam-dalam. Kau pikir, adakah kita masih merasa bahagia dalam ketuaan ini? Widati menunda cangkir kopinya. Ya, sahutnya dengan perlahan namun penuh kepastian. Sahbudin tersenyum. Di latar belakang cangkir porselin, mata Widati melebar memandangnya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.